Loh teman-teman, ini kebetulan di rumahnya Frankie ada Mas Agus sama Mas Andi sedang jagung bonsai. Ini ceritanya gitu. Dolan bolo, Dolan. Ini ada pohon anteng putri berkarakter tua. kayak orangnya jadi. kayak yang ngomong. Jadi ini modelnya nganu, kalau teman-teman bilang itu kutil. Pokoknya kutilan teman-teman. Kutil itu apa ya? Kutil itu ya benjolan. Daging urip. Daging urip. Gitu. Anu Mas Frank. Pohon ya, Bang. Iya. Aku ki ndek pertanyaan lho. Pertanyaan. Kayane ngono kae. Ojo serius. Mari aku kan wong awam. Iya. Cara bonsai kan saged mengenal iki, paling saged pirang sasi. Asline pengertian bonsai ku piye sih, Bang? Aku Iya. kurang paham aku. Apa ya nek bonsai ini kata orang-orang gitu ya. Aku cuma Jare ini katanya orang, aku cuma juga enggak orang apa? Jadi bonsai itu katanya miniatur pohon di alam gitu loh. Jadi cuman ya kadang orang pikirnya kan ya ambil pohon di alam langsung taruh di atas pot itu namanya bonsai. Ya bisa begitu bisa, tapi tetap ada ekspresi campur tangan manusia. Katanya kan begitu ya, dibentuk, ditoto di sedemikian rupa, tetap natural, unsur alamiahnya tetap diperhitungkan. Nah, bonsai artinya seperti itu, miniatur pohon di alam, kembali pada alam tapi tetap ada peran serta ya, kemas ada peran serta. Itu kita isek ngono sih. Ya ceritanya itu loh, nek aslinya yo gimana yo ndak tahu, orang-orang yang lebih ahli kan banyak itu tahu kan gitu. Lah nek kaya tetep era bonsai kan ono asal usule. Nah, gitu. Asal usulnya itu dari mana? Dari siapa? Sejarahnya kok iso ono bonsai. Lah, pertanyaanmu angel-angel. Ya harus dong, Bang. Bocor. Mau dikonsep ta ora pertanyaannya angel-angel. Lah, Kasih jadi anu apa kalau katanya Mas, awal mulanya bonsai itu dari Jepang, kekaisaran Jepang waktu itu. Ada yang bilang dari Cina. Ada yang bilang begitu, tapi yang pernah saya baca buku itu katanya dari Jepang. Kaisar Jepang itu dulu hobinya itu hiking ke gunung Fuji ya. Hiking iku apa, Mas? Yo naik lah, jalan-jalan ke puncak gunung. Lah, healing ke gunung. Nah waktu itu pas kebetulan turun salju, dia kan tidak bisa naik karena dia rindu pemandangan gunung. Akhirnya dia memerintahkan, memberi tugas sama staf kekaisaran lah, cara kasare ngono, untuk membuat pohon-pohon yang seperti di gunung itu. Bagaimana dia bisa menikmati di istananya gitu, tapi pohon-pohonnya itu Untuk dibuat hiasan. untuk hiasan di depan istananya. Nah akhirnya seni bonsai tercipta dari sana. Berarti yang dari Jepang itu beliau pertamanya itu berfilosofi bahwa daripada harus kita ke gunung, kita bisa nikmatin di rumah. Nah, cara yang katanya sih gitu loh. Mungkin dari inspirasi dia jalan ke gunung itu ya. Katanya lah, tadi dari Mas Andi tanya itu dari Jepang atau dari Cina, itu kan katanya lagi ya, tapi ini aslinya nah, katanya ketika Jepang itu datang sampai ke daratan Cina itu membawa juga seni itu waktu yo ceritanya zaman perang dhisik lah, zaman aku yo orang lahir, aku aja mbut digawe burung. Dan satu pertanyaan ini yang saya mau tanyakan, apakah pohon seperti ini kan udah seperti di alam, Mas? Nah, itu dari alam dibawa ditanam di pot atau gimana kok bisa tercipta pohon mungil seperti ini? Ya, ini tadi seperti tadi ya jenis konsep bonsai. Itu dulu memang ambil dari alam. Saya juga memang beli waktu itu orang ambil dari alam yo. Sejarahnya mungkin tanduran lah dulu pernah ditanam orang, terus diambil dijual tak beli. Saya juga dapatnya konstruksinya sudah seperti ini. Memang sengaja waktu itu cari yang kutilan, cari yang karakternya seperti ini lah. Terus
Terus ketika dipotong itu namanya kalau kami sama teman-teman itu diambil proporsinya tepatnya Berarti enaknya belum jadi seperti seperti anak. ini ya? Iya belum bang. Dari Dulu alam baru ngambilnya belum belum bang, dulu masih agak panjang-panjang terus diambil proporsinya kita kira tepatnya seperti apa terus dibentuk. Makanya ada campur tangan manusia yang terlibat di sini. Disempurnakan ya. Iya begitu. Tapi aja serius-serius pertanyaan aku ora iso jawab kok. Enggak apa-apa, ini tantangan untuk Bang Nah, Frank. setiap tempat itu memang punya ciri, Bro. Tadi kan nyebut Cina. Cina gimana coraknya bonsai kayak model di Cina beda apa bedanya dengan Jepang? Itu setahu saya gini. Kan semuanya disesuaikan dengan selera alamnya Selera mereka. alamnya. Iya, alamnya seperti apa? Nah, Cina waktu itu kan banyak pegunungan yang tinggi yang batu-batu begitu. Jadi modelnya beda. Modelnya beda. Nah, mereka biasanya bonsainya agak kecil, lalu ada hiasan ini simbol dari alam. Bukan hanya simbol pohon, tapi simbol alam mereka. Nah, itu kadang disebut kalau menjadi panorama alam disebut pancing. Ya, itu ciri khas mereka. Konsep ada yang bonsai memang seni bonsai untuk pohonnya juga, tapi ciri khasnya beda dengan Jepang itu. Nah, akhirnya kalau bicara tentang kerambat ya, perkembangannya selanjutnya itu malah ya kan dia kan sampai daratan yang lain ya ke Asia Pasifik ini ya sampai Vietnam, sampai turun lagi sampai Malaysia, akhirnya sampai Indonesia juga. Ya, Bang. Dibawa sama ini kesenian tentara-tentara Jepang itu jarene ngono, Bro. Ya mbok tahun 42 sebelum merdeka tahun 42 itu iya, katanya sih gitu. Kalau mungkin dulu, sekarang kan ada kawat, ada modernnya, Bang. Ada pabrik. Dulu mungkin proses bikinnya itu mungkin dari bonggol nggak ada ranting ya. Iya. Terus dulu itu kok bisa tercipta mainnya apa? Kalau kita menebak orang-orang dulu. Iya, Kita menebak orang-orang. Setahu saya ini kode juga ya setahu saya. Setahunya orang ya biar urusan orang gitu. Dulu katanya memang dibentuk cabang-cabangnya sesuai senatural mungkin, maka mereka mainnya namanya cutting. Sebelum ada kawat lah ibaratnya zaman prasejarah. Belum ada pabrik ya. Iya, jadi mainnya cutting, mainnya dipotong-potong gitu, arahnya ke kanan ya diarahkan ke kanan ke kiri, senatural mungkin. Lama dong Bang bikinnya. Yo lama, lebih lama. Kayak saya tuh kan lebih lama. Oh, pantesan katanya bonsai itu harganya mahal. Nah, ya mahal itu relatif, Bro. Yo relatif itu. Nek kayak saya mau beli pohon bonsai itu yo enggak kuat, itu mahal gitu. Tapi kalau Mas Agus yo jrang ngono ku yo. Langsung kondupok. Nah, gitu yo. Walaupun mahal lo yo enggak terkesan mahal. Jadi mahal bek enggak itu selera. Sesuai selera. Iya, sesuai selera ya sesuai kantong, Bro. Sesuai kantong juga gitu loh maksudnya. Ya jadi kalau orang yang kantongnya tebal ya enggak. Berarti bonsai itu bebas berkreasi sudah. Bisa dikatakan begitu, tetapi namanya bonsai walaupun mengacu ke alam tapi kan harus sesuai dengan kaidah. Tetap ada patron, ada aturan, ada patokan. Kalau sesuai dengan keinginan kita benar itu karya seni. Tetapi kalau untuk menjawab kaidah umum di norma masyarakat secara umum diakui bersama kan tetap ada aturan yang disepakati. Iya, ada pakem-pakemnya gitu. Kalau namanya daun itu ya di atas, masa daun diwalik di bawah itu namanya sungsang, Mas. Kan begitu. Gini Mas Franky. Ya. Saya kan ojo angel-angel pertanyaanmu. Masalah wong awam Mas ya, jago ngidep-edep belajar lah share karo sambil belajar oke. Aku mengenal bonsai kan lagi sih. Iya. Nah, kira-kira bahan atau materi bonsai yang cocok untuk di Indonesia itu apa? Karena gini, saya lihat kayak di YouTube, di media-media sosial yang lain, kok ada yang namanya anting putri. Karena kalau nggak salah ini kan anting putri. Anting putri ini. Nah, ada sancang waru dan lain sebagainya yang cocok buat iklim di Indonesia, terutama kita di Jepara. Yang cocok di Jepara pohon apa, Pak? Jadi gini. Semua pohon pada prinsipnya bisa untuk bonsai ya. Semua pohon pada prinsipnya bisa untuk bonsai. Durian ya bisa, pohon jati ya bisa, mauni ya bisa. Namun kan ada ukuran tadi mana pohon yang bisa bertahan di pot, mana yang tidak. Intinya kan gitu. Kalau bilang
mana pohon yang cocok ya sesuai dengan kondisi daerahnya. Contoh ya, Anteng Putri sendiri itu ndak asli Indonesia, Bro. Anteng Putri sendiri itu ndak asli Indonesia. Saya kira asli Indonesia. Enggak, kalau yang asli Indonesia namanya Mentaos. Mentaos. Itu asli produk tropis. Kalau saya pernah baca ya juga ini sekitar dari daerah Tiongkok. Aslinya saya ndak tahu. Ada orang yang lebih paham daripada saya. Lalu orang-orang Tiongkok itu, orang-orang dari daratan Chinese itu merantau sampai Indonesia membawa pohon ini. Pohon ini dulu katanya pohon hoki. Itu jadi ditanam sama orang Daya, orang beberapa daerah yang ada tumbuh Anteng Putrinya di sekitar daerah Sumatera juga itu. Lah orang lokal itu menanam. Ini kan termasuk gampang pertumbuhannya, Mas. Dipancas tancap kayak gitu ya. Nah, kenapa kok Anteng Putri termasuk salah satu keunggulan dari Jepara? Ini keunggulan dia itu mudah perawatan, Bang. Gitu. Jadi awet, perantingannya awet, nggak ada kendala. Sampai jadi pun semakin dirawat semakin lama prasasat nggak ada PR lah. Ibaratnya nggak ada PR, nggak ada penyakit yang mudah menyerang asal kita tahu perawatannya. Cukup menjadi pohon idola kalau Anteng Putri. Saya mengenal beberapa belasan tahun yang lalu Anteng Putri tetap sementara ini konsisten, ya kualitasnya konsisten ya begitu. Oh, makanya saya sering lihat di Jepara itu banyak sekali kolektor itu melihara Anteng Putri itu ya kelebihannya. Ya itu kelebihannya kalau di Jepara cocok sama iklimnya sekali lagi. Kalau ada teman lain yang mungkin cocok koleksi serut ya silakan karena daerahnya cocok dengan endemik serut. Ya. Ada yang santiki ya juga cocok ya silakan kan begitu. Makanya gini, dulu Jepara kan sempat booming. Kayu jati maksudnya. booming ukirnya kayu jati maksudnya. Kalau nggak salah waktu saya masih sekolah, dulu kan booming sempat serut. Iya. Kok di Jepara sekarang kok serut udah kayak lenyap. Ya karena sudah habis. Mungkin karena itu Bang, apa namanya? Perawatannya lebih apa? Kita cari praktisnya, kita cari mudahnya apa gimana? Mungkin iya, karena begini, memang terus terang saja. Serut rata-rata mencari dari alam. Nah, itu kan tetap ada batasannya. Kalau alam dieksploitasi terus kan tetap habis. Ya. Nah, kecuali kalau serut dibudidaya, beda cerita. Sebenarnya serut sendiri ada keunggulannya, Bro. Dibandingkan Anteng Putri, minta maaf ya. Serut itu sekali dipotong untuk percabangan tumbuhnya banyak. Itu lebih cepat, kekuatan serut di situ. Gitu. Tetap setiap pohon itu punya potensinya masing-masing. Budidaya lama serut apa Anteng Putri? Kalau lama dan tidak identik dengan kesuburannya, ya. Gitu ya. Kalau di Jepara sama dulu ada teman yang lahan serut itu, ya itu juga bisa cepat juga, tergantung mau ukuran seberapa. Karena serut rata-rata kalau di itu kan termasuk habitat tanaman asli Indonesia ya, Jawa khususnya. Kalau Sumatera agak sulit katanya. Nah itu mudah ditanam, mudah dirawat sebenarnya dan mudah dirantingkan juga. Asal itu tadi konsisten dalam perawatan gitu loh aja. Kuncinya semuanya di konsisten perawatan. Iya. Apapun bisa ya. Apapun bisa, Bro, gitu. Sampai telatenan berarti. Iya, betul. Karena sekarang kan kemarin contohnya ya Piala Presiden menang pohon waru ya. Pohon waru kan banyak di Indonesia. Tidak apa-apa gitu mau dirawat. Sungai, sawah-sawah. Sawah-sawah itu bisa waru lokal kalau bilangnya ya, bukan waru yang buat rumah. Ya itu bisa waru juga kosong. Yang penting setiap orang punya ketelitiannya masing-masing, punya potensinya apa. Saya nggak akan menyalahkan waru nanti kelemahannya tidak bisa, tapi kalau ada orang menemukan kuncinya, resepnya supaya apa bisa mengendalikan hama, bisa merawatnya dengan bagus, ya tetap potensinya luar biasa. Contohnya Inso Piala Presiden begitu kan contohnya. Semua tergantung kita ya. Tergantung kita ya. Betul, tergantung cara perawatannya. Lah kebetulan kembali lagi kayak Anteng Putri itu potensi di Jepara karena teman-teman bisa merawat. Kalau di daerah lain enggak ya potensi daerahnya apa gitu saja yang menjadi itu. Ambok Bayem mau kalau Bayem itu potensi daerah seperti Pope kan. Nah, perawatannya Bayem. Kalau Lombok potensi daerah ya Lombok. Kalau untuk ini Om, perawatan Anteng Putri sebenarnya itu makanannya apa sih? Medianya itu. Media kalau sama dibandingkan kayak sama serut lah ini. Jadi gini, ini sekali lagi ya, setiap teman, setiap proses bonsai, setiap orang atau trainer pemilik bonsai sekalipun itu mempunyai cara beda-beda. Jadi ini saya hanya berbagi pengalaman sesuai yang di Jepara. Iya. Nah, yang di Jepara itu hanya pasmal, Bro. Pasir malang ini ya dicampur dengan ya obat kimia yang umum lah. Apa gitu ya.
Kami nggak pakai pupuk kandang sebenarnya kalau di Jepara, tapi pasirnya justru yang kasar sebesar berarti ini pupuk ya. beli aja gitu ya? Ya, pupuk yang beli. banyak ya? Nah gitu, cuman penyiraman kalau pas kemarau itu penyiramannya sampai 2 kali kalau saya ya. Nah terus unsur kesuburan pohon itu harus dipenuhi. Unsur kesuburan pohon itu seperti avatar, Bro. Ada 4 unsur. Ya. Satu unsur air harus terpenuhi, unsur panas, api yo. Kekuatan api, matahari harus terpenuhi, unsur tanahnya harus terpenuhi. Sama sing satu angin. Makanya teman-teman Jepara itu ngoleksi anting putri malah banyak di atas dak rumah. Itu. Jadi untuk komplit ya, 4 unsur itu. Iya, itu unsur kesuburan pohon. Tapi ya ada pohon yang enggak kuat sampai ditaruh di atas dak rumah gitu. Itu ada. Berarti harus seimbang ya. Iya, kalau anting putri teman-teman Jepara kuat untuk panas ya gitu. Nah, untuk ini pertanyaan. Wangil-wangil pertanyaanmu. Ini gaya bonsai ini kan sangat natural ya, Bang. Iya, betul. Sangat. Ini kalau bonsai seperti ini kita menyebutnya apa biar teman-teman tahu? Kalau ini masuk kategori formal ya Mas ya. Kalau ini kategorinya formal, tetapi formal secara umum kan akarnya muter kayak akar didokar gitu lah. Ini konsepnya natural, ini termasuk gaya baru, terobosan baru dari Jepara, tapi nanti ini masuknya ke semi pancing Mas. Semi pancingnya seperti apa? Karena menonjolkan kekuatan akar ini yang sudah alami natural, nanti potnya agak tipis. Potnya tipis, bisa kotak, bisa oval. Berarti untuk pameran berarti kita ganti pot ya? Jelas. Ini jelas. Berarti untuk pot. Ini untuk pot perawatan keseharian supaya penyuburannya karena medianya banyak dia lebih subur. Dan nanti kalau pot tampil di kontes ini sebentar lagi kan ya PR-nya tinggal dikit ini aja. Nanti kalau sudah siap ready ini kami akan ganti pot tipis, Berarti gini Bang ya. Konten kali ini kebocoran. Oh gitu ya. Bocor. Amunisi yang mau datang dalam udah bocor duluan ya amunisi. Iya, ini salah satu amunisi panas. Bocor ya. Jarang, saya lihat jarang. Iya. Jarang ada. Apalagi anting putri ya. Iya. 1001 mungkin ya di Jepara ya. Iya. Saya lihat pohon ini gaya di negara-negara Vietnam itu banyak. Oh, gitu ya. Iya. Jepara saiki yo kan rata-rata saya lihat di jalan-jalan ya punya kolektor Jepara. Itu ekspresionis ya terus formal informal gitu umum ya. Kalau yang ini itu kutilan. Ini sebenarnya bukan niru Vietnam Mas, tapi Vietnam yang niru ini. Ya modelnya emang tuanya itu emang tua pohon. Iya. Emang pohon sih Bang. Iya. Tapi tuanya itu luar biasa ini. Iya. Baru lihat ini dulu sejarahnya saya lihat fotonya itu di agak daerah pesisir sebenarnya Mas. Daerah Karang-Karang. Jadi dia memang tumbuhnya sulit. Kayak saya kan tumbuhnya sulit. Jadi modelnya kutilan seperti ini begitu. Ini salah satu amunisi teman-teman untuk persiapan kontes dari Jepara. Ini kebetulan koleksinya Frankie Bonsai begitu. Gayanya ngono yo, Bro. Yo, koleksinya Frankie Bonsai sak dunge payu. Ini size-nya apa, Mas? Ini medium kayaknya. Medium kayaknya. Medium. Kalau nanti kan ini agak turun lagi. Ini satu lagi. Size di bonsai itu apa aja sih biar teman-teman tahu? Size-nya. Ukuran Ya. Jadi ada pertama kali ya itu ada sito. Sito itu sampai 7 cm. Paling rendah ya enggak tahu 0 cm apa piro. Sampai 7 cm istilahnya. Nah, ya. Di atasnya itu ada mame sampai 15 cm. Sampai 15 cm itu mame. Nah, di atasnya itu nanti ada small. Itu sampai 30. Berarti mak 30. Iya, maksimal 30. Makanya ada 15 ke atas sampai 30. 15 masih itu lah ya di atasnya small sampai 30. Lah di atasnya 30 sampai 60 medium. 61 sampai 90 L large ya, besar. 91 sampai 150 XL gitu. Kalau di atasnya itu belum diakui. Wah, atau bisa disebut ini berarti enggak ada 40 enggak ada ya, Bang ya? 40 enggak ada ya? Kayaknya enggak ada. Ada. Ada 40 lebih dikit.
Iya, tapi ini medium. Medium Ya, berarti ya? sekitar 40-an lah. 40 ya. Ya, itu ada meteran Mas, Bro. Ya. Ada meteran, Mas. Oh, Ya. coba. Ada meteran. Medium tapi sebesar ini, Om. Iya, medium. Oh. Aku malah Medium curiga. kan? Gawe konten nak diukur koyo apa didol. Enggak. Ini Ya, saya tanya. enggak sampai 40, ada 38. Ya paling kalau naik lagi nanti 40. Berarti ini super dong, Om. Iya. Aku curiga bolo. Kok diukar ukur iki kok. Bang, bau Apa iki pulang, lapor? Boleh, hampir cocok. Saya cocok. Iya, gitu. Cocok barangnya, enggak cocok satunya. Ya, terus terang yang jenis ini, Mas. Keunggulan yang jenis ini ya. Anteng Putri kan katanya banyak jenisnya. Banyak Yang jenis. jenis ini kekuatannya di perantingan. gitu. Gitu. Bayangkan aja akarnya seperti ini, nanti kalau perantingannya seperti apa. Istimewanya yang jenis ini itu di perantingan. Kalau yang jenis ini. Ini kalau dibilang bicara keunggulan. keunggulan yang jenis ini itu perantingan. Kenapa? Ini kebetulan yang daun oval yang enggak terlalu besar. Oh, Begitu. Yang daun ovalnya sedengan itu jenis batang kekuatannya. warna apa ini, Bang? Kan teman-teman pada ada apa Anting Putri ada warnanya. Katanya warna putih sama hitam ada. Nah, ini warna putih, Mas. Putih. Ini kok coklat, Bang? Ya, itu karena lumutan kayak orangnya. Jadi begini, sebenarnya itu ada rumor agak sedikit mitos. Oh gitu. Gitu. Sebenarnya nggak ada masalah bagi kami di Jepara untuk hitam sama putih. Sama putih, ya? Gitu. Cuman beda warna aja. Yang penting hasilnya. Nah, karena begini, ada salah satu teman kolektor di Jepara itu pernah punya pohon yang warnanya hitam. Ya. Dan orang banyak mengatakan itu memang jenisnya hitam. Tapi nyatanya pohon bintang kok, Bro. Oh, Perantingannya bagus juga. Kira-kira kok. gue sopo gue Mas? Aku penasaran. berarti cuma Pak Haji lah, mitos bener, ya. Pak Haji ya. Yang rumor-rumor katanya dibedakan. Ini batang putih. Nah, ini bedanya batang itu cuman begini saya Mitos jelaskan. ya. Kalau kami sudah melakukan itu sampai proses sampai kelas Sampai bintang, kelas bedanya cuman sederhana. Kalau yang batang hitam ketika di pruning tumbuhnya itu kurang kompak. Oh, gitu. Kalau kerapetannya sama, Sama, begitu. Tapi nek yang daun putih yang batang putih itu kalau di pruning bisa langsung tumbuh kompak. Cuman gitu aja, tapi sama-sama bisa rapet. sama aja berarti ya. Enggak apa-apa. Poinnya Tapi kan tetap jadinya punya ya. keunggulan, Mas. Iya. Pasti ada keunggulan. Ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing Iya. setiap jenis pohon. Ada keunggulannya. Keunggulannya itu nek payu ya langsung unggul. Begitulah. Iya. Ya semuanya tergantung di sisi perawatan. Saya pikir. Jadi jangan patah semangat bagi teman-teman yang ulah jebul aku udah lahan ternyata warnanya hitam. Jangan terpengaruh warna. Pigmen tanah itu mempengaruhi warna. Begitu. Ada ciri khas khusus. Bang, aku kan ke lahan itu, Anting Putri batangnya putih, tapi kok pas di lahan, pas pohonnya besar, batangnya hitam itu karena kotor atau apa? Pigmen tanah itu bisa mempengaruhi. Gitu. Lumut bisa mempengaruhi. Jadi jangan khawatir untuk hal itu. Tapi Yang penting Tapi habis dicuci tetap balik putih lagi. nah gitu. Faktor apa itu? Ya segala sesuatu nek habis dicuci putih nek bawah. Apa meneh pakai rinso ya. Ya intinya jangan kecewa dengan katanya orang ini kelemahannya ini katanya kelemahan. Yang penting dimaksimalkan. Betul. Yang penting dimaksimalkan saja gitu. Yang penting semangatnya masih ada. Ada yang ngomong yang penting jual saja. Ya malah cocok. Salahkan saja. Salahkan saja. Jangan. Kalau masih ingin berproses ya, Iya. dinikmatin sampai seperti Dinikmati. ini. Kalau udah bosan kayak gini, bosan tuh. Bosan. Nah, Iya. gitu. Yang mau walah gitu. Oke gitu ya, kapan-kapan kita lanjut lagi ya Oke, teman-teman ya. siap. Kita diskusi ngobrol-ngobrol Terima lagi. kasih, Bang. Ini Diizinkan bertanya-tanya. baik ya, itu tapi ya sak isoku ya, sebisaku untuk siap. jawabnya. Ya ini kebetulan materinya Anting Putri, salah satu simpenan dari Jepara ya, dari koleksi saya. Oke gitu teman-teman, see you. Oke, sip.